Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dianut ya? Pagi semuanya. Bagi yang belum kenal sama Ibu, perkenalan dulu ya. Jadi nama Ibu Awalia Rahayu. Ibu akan mengajar matematika di kelas 10. Materi hari ini adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Tapi sebelum kita mulai, kita tunggu yang lainnya dulu ya. Masih banyak yang mau join, jadi bentar kita tunggu yang lain dulu. Udah. Lagi nunggu yang lain. Kita mulai aja deh. Jadi materi untuk hari ini kita akan belajar persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Konsep nilai mutlak. Nilai mutlak itu ada bilangan non negatif, macam salah. Konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak itu ada bilangan non negatif dan bilangan negatif. Bilangan non negatif itu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai tak hingga. Jadi bagaimana nilai mutlaknya? Nilai mutlak dari 0 itu 0, 2, 2, 3 jadi 3, 5 jadi 5, dan seterusnya. Kalau untuk bilangan negatif, seperti negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, maka nilai mutlaknya 2, 3, 4, 5. Untuk bilangan negatif, jika dimutlakkan mereka akan positif. Nah, secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Nah, berdasarkan tabel yang kita lihat tadi, tabel yang ini, nilai mutlak dari bilangan non negatif maupun bilangan negatif akan bernilai positif atau 0. Dengan demikian, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Oke, jadi kalian cukup dengarkan dan perhatikan dulu Ibu menjelaskan. Nanti Ibu akan kirim filenya, jadi kalian bisa nulis saat nanti aja ya, terakhir kalau Ibu udah kirim filenya. Jadi sekarang dengarkan dan perhatikan dulu aja. Nah, jadi berdasarkan pernyataan ini, kita tahu bahwa nilai mutlak baik negatif maupun yang nilainya positif itu akan tetap bernilai positif, tetapi mungkin juga bernilai 0.
Oke, lanjut. Nah, definisi nilai mutlak itu sendiri ada definisi 1.1. Coba perhatikan, mutlak X sama dengan jika X-nya itu lebih besar dari 0, dan ada juga jika negatif X maka X-nya itu harus kurang dari 0, dan semuanya akan bernilai positif. Nah, kita masuk ke persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Apa itu persamaan linear satu variabel? Coba kita review dulu pelajaran waktu SMP ya. Persamaan linear satu variabel adalah suatu persamaan yang memiliki variabel yang pangkat tertingginya 1 dan operatornya adalah sama dengan. Contohnya, 3x sama dengan 15. 3x sama dengan 15 itu mempunyai variabelnya 1, yaitu cuma x aja. Nah, operatornya itu sama dengan. Nah, seperti yang 3x plus 5 sama dengan 8. Variabelnya juga cuma 1, hanya x saja, dan operatornya sama dengan. Untuk 3x min 6 sama dengan 0 itu juga sama, variabelnya 1, operatornya sama dengan. Nah, ini bisa disebut sebagai contoh persamaan linear satu variabel. Nah, bagaimana contoh persamaan nilai mutlak linear satu variabel? Contohnya sebagai berikut. Jika dari persamaan linear satu variabel ini kita jadikan mutlak, maka jadilah mutlak 3x sama dengan 15, ada juga mutlak 3x plus 5 sama dengan 8, dan ada juga mutlak 3x min 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, bagaimana cara penyelesaian persamaan linear satu variabel? Sebelum kita masuk ke contoh persamaan linear satu variabel untuk nilai mutlak, kita harus tahu dulu penyelesaian persamaan linear satu variabel itu seperti apa. Nah, jadi penyelesaiannya itu, misalkan untuk contoh yang pertama, 3x sama dengan 15. Kita ingin mencari berapa nilai x dari ini. Mungkin semuanya juga udah pada ngerti kalau mencari nilai x dengan cara seperti ini. Jadi kita punya 3x sama dengan 15. Kita ingin mengeliminasi 3 supaya mendapatkan nilai x, maka kita harus mengalihkan 3x ini menjadi 1/3. Begitupun dengan di ruas kanannya harus dikalikan 1/3 juga. Maka 3x dikali 1/3 sama dengan x, 15 dikali 1/3 jadi 5, jadi kita peroleh nilai x-nya itu sama dengan 5. Nah, untuk contoh yang kedua, 3x tambah 5 sama dengan 8. Sama seperti contoh yang pertama, kita juga ingin mencari nilai x untuk masalah 3x plus 5 sama dengan 8 ini. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mengeliminasi si 5 ini untuk mencari 3x. Untuk mencari nilai x, jadi 3x ditambah 5 dikurangi 5, maka ruas kanannya juga harus dikurangi 5, sehingga kita peroleh 3x sama dengan 3. Nah, setelah seperti ini, 3x sama dengan 3, kita akan mudah untuk mencari nilai x-nya. 3x dikali 1/3 sama dengan 3 dikali 1/3. Jika ruas kiri dikali atau ditambah atau dikurangi dengan bilangan tertentu, maka ruas kanannya juga harus demikian. Jadi kita peroleh nilai x-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Contoh yang pertama, mutlak 3x sama dengan 15. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita harus tahu dulu, kita harus ingat definisi 1.1 tadi. Nah, yang ini kita harus ingat bahwa mutlak x sama dengan x jika x lebih besar dari 0, dan dan mutlak x sama dengan negatif x jika x-nya kurang dari 0. Nah, setelah kita tahu definisi 1.1 tadi, maka kita peroleh mutlak 3x sama dengan 3x jika x lebih besar sama dengan 0, dan
mutlak 3x sama dengan negatif 3x jika x-nya kurang dari 0. Maka diperoleh dua persamaan sebagai berikut. Kita mencari untuk x lebih besar sama dengan 0, kita peroleh 3x sama dengan 15. Seperti contoh persamaan linear satu variabel tadi, penyelesaiannya kita kalikan 1/3, yang ruas kanan juga dikali 1/3, maka kita peroleh x-nya sama dengan 5. Ini untuk x lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, kalau untuk x-nya kurang dari 0, jadi kalau untuk nilai mutlak kita harus cari satu-satu untuk x lebih besar sama dengan 0 dan untuk x kurang dari 0-nya juga. Nah, sekarang untuk x kurang dari 0, min 3x sama dengan 15. Kan karena x-nya kurang dari 0, maka kita selesaikannya dengan yang ini nih, min 3x. Min 3x sama dengan 15. Min 3x supaya x-nya jadi nilai, supaya min 3x ini jadi x, maka kita harus kalikan dengan negatif juga supaya ini jadi positif. Maka kita kalikan dengan negatif 1/3 sama dengan 15. Yang ini juga dikalikan min 1/3 sehingga kita peroleh x-nya sama dengan min 5. Jadi nilai x yang kita peroleh untuk nilai mutlak 3x sama dengan 15 itu penyelesaiannya ada x sama dengan 5 atau x sama dengan min 5. Lanjut. Nah, untuk contoh yang kedua. Nilai mutlak 3x ditambah 5 sama dengan 8. Bagaimana penyelesaiannya? Kita juga harus ingat definisi 1.1 tadi. Nah, nilai mutlak 3x tambah 5 sama dengan 3x plus 5 untuk x lebih besar sama dengan negatif 5/3. Nah, kenapa min 5/3? Coba kita potret dulu ya sebelum menyelesaikan ini. Kenapa ini dapat min 5/3? Jadi potretannya itu seperti ini. 3x sama 5 sama dengan 0, kita jadikan dulu 3x sama 5 sama dengan 0, maka penyelesaiannya 3x sama 5 dikurangi 5, maka yang ruas kanan juga dikurangi 5, sehingga kita peroleh 3x sama dengan negatif 5. Nah, untuk mengeliminasi 3x supaya menjadi x, maka kita kalikan 1/3, ruas kanannya juga dikalikan 1/3 sehingga kita peroleh x-nya sama dengan negatif 5/3. Nah, jadi negatif 5/3 itu dari mana? Dari sini nih, dari kuadratan yang itu. Nah, untuk negatif 3x plus 5 untuk x kurang dari negatif 5/3. Nah, seperti contoh yang pertama tadi, kita juga harus mencari satu-satu untuk x lebih besar sama dengan negatif min 5/3 dan untuk x kurang dari min 5/3. Nah, bagaimana penyelesaian untuk x lebih besar sama dengan negatif 5/3? Jadi kita peroleh, masukkan contoh 3x plus 5/8 tadi yang ingin kita cari. Jadi 3x tambah 5 sama dengan 8. 3x tambah 5 dikurangi 5, ruas kanan juga dikurangi 5, sehingga kita peroleh 3x sama dengan 3, kita kalikan 1/3 sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 1. Ini untuk x lebih besar sama dengan negatif 5/3. Nah, bagaimana untuk mencari nilai x jika x-nya kurang dari 5/3? Nah, bagaimana untuk x kurang dari negatif 5/3, bilangannya itu kan negatif 3x plus 5 sama dengan 8. Negatif 3x dikurangi 5. Kenapa jadi negatif 3x kurangi 5? Jadi negatif kali 3x, negatif 3x, negatif dikali positif itu jadi negatif negatif 3x kurangi 5 sama dengan 8. Kita eliminasi angka 5-nya, negatif 3x dikurangi 5, sehingga kita tambahkan 5 supaya negatif 5 ini hilang.
Nah, yang 8 juga ditambahkan 5 untuk ruas kanannya, sehingga kita peroleh negatif 3x sama dengan 13. Nah, karena x-nya tidak mungkin hasilnya jadi negatif x, sehingga kita kalikan negatif 1/3, sehingga kita peroleh x-nya sama dengan negatif 13/3. Jadi nilai x sama dengan 1 atau nilai x sama dengan negatif 13/3 memenuhi persamaan nilai mutlak 3x plus 5 sama dengan 8. Sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Nilai mutlak 3x negatif 6 sama dengan 0. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kalau ini kita langsung saja selesaikan seperti contoh persamaan linear satu variabel biasa. 3x negatif 6 sama dengan 0. Kita eliminasi yang 6-nya, jadi ditambahkan 6 sama dengan 0 tambah 6. Nah, kita peroleh 3x sama dengan 6. 3x dikali 1/3 sama dengan 6 kali 1/3, sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 2. Jadi nilai x sama dengan 2 memenuhi nilai mutlak 3x min 6 sama dengan 0. Jadi kita cuma punya satu solusi untuk 3x min 6 sama dengan 0. Kita masuk ke contoh 4. Nilai mutlak x plus 5 sama dengan negatif 6. Nah, kalau untuk contoh masalah seperti ini, tidak ada nilai x yang memenuhi karena nilai mutlak suatu bilangan tidak mungkin negatif. Jadi, walaupun tidak kita hitung berapa, kita udah tahu kalau ini tuh tidak akan ada nilai x-nya. Karena kan seperti definisi ya, seperti pengertian dari nilai mutlak itu sendiri, bahwa nilai mutlak itu tidak mungkin bernilai negatif, tapi mungkin saja bernilai 0. Jadi untuk masalah seperti ini tidak mungkin terjadi seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Ini membuatnya gimana sih, lain? Mau nge-unmute gimana? Unmute. Itu satu-satu. Belum tahu coba. Gimana? Udah, tapi ini cepat. Kasihan bisa ada yang mau nanya. Oh, unmute. Coba. Coba gitu ya. Bilang aja suruh di unmute gitu. Ke mereka nih? Bisa deh sama mereka. Kalau kalian mau nanya, coba di unmute dulu ya rekamannya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Gak ada yang mau unmute.
Apa nganut gimana Pak? Nganut, oh takut ada yang mau nanya. Oh, berisik gak apa-apa? Nggak apa-apa, lama Jadi gitu. gini, asli ah. Oh iya. Nanti mereka bakal Udah boleh. ini masih mau dibuka Apa aja? atau di stop? Ada beres nih katanya. Udah. Stop sih. Banyak ya. Kalian gak ada yang mau nanya? Ini bisa pakai ini Bu. Ada apa? Ada yang ini. Tulis tuh. Suka ngetik soal aja kan perlu kan. Kayak matematik mau kan. Takut kemana? Ngetik nanti. Kalian ngerti nggak apa yang dijelasin tadi? Kalau ngerti angguk, kalau enggak coba kalian unmute terus kalian tanyakan. Jangan diem-diem baik. Ntar dikasih soal, kalian nggak bisa ngejawab. Coba di unmute dulu, terus nanti kalian tanyakan apa yang mau ditanyakan, apa yang nggak ngertinya. Ngerti nggak? Laila. Ini penjelasannya udah selesai nyampe situ aja. Kalian mau ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Bener nggak ada? Emang udah ngerti? Yang lainnya unmute juga dong. Biar bisa dengar suaranya. Ini yang lainnya nggak kelihatan mukanya. Itu Amin gelap banget, lagi di mana? Di unmute, coba di unmute, dinyalain itunya. Ayo kalian tanyain aja apa aja sob yang nggak ngertinya. Jangan diem aja, atau sok tanya. Itu benar-benar pada ngerti semuanya. Tadi yang gabungnya di tengah-tengah penjelasan ibu ngerti juga nggak? Tadi siapa ya yang gabungnya tadi pertengahan lagi ngejelasin? Oh kalian mah nggak rame? Jadi nyalain itunya. Ini belum ngerti tapi nggak tahu Gimana? Itu cuma apa ya, ulasan kayak dari apa namanya tuh pelajaran SMP gitu. Serius udah pada ngerti? Bener. Jangan nanti kalau dikasih soal kalian nggak bisa ngerjain. Oh nanti ibu kasih filenya, jadi kalian nanti tulis aja ya. Kalau tiap ibu ngejelasin kayak gini, kalian dengerin sama apa? Dengerin sama perhatiin aja, terus dimengerti. Kalau nulisnya ntar aja belakangan. Biar kalian juga bisa ngerangkum sekalian dari namanya, sekalian ngulas gitu. Biar lebih ngerti. Enggak yang live satu.
Jelasin lagi jangan. Apa nggak perlu? Apa udah ngerti? Bukan sih? Jelasin lagi Bu. Apa cuma satu doang yang ini, yang kedengeran suaranya, yang lainnya nggak ada. Jelasin lagi Bu. Serius, jelasin lagi. Yang lainnya gimana? Jelasin lagi jangan. Kalian mah tuh dianggap Bella. Jelasin lagi Ibu. Jelasin lagi Bu. Belum ngerti. Tuh kan tadi disuruh nanya. Jelasin lagi, nggak Bu. nanya. Ya Bu, jelasin lagi Bu. Ibu. Jelasin lagi. Oke. Ya. Kalian diem ya. Ibu jelasin. Nanti kalau ada yang nggak ngerti langsung tanyain. Oke. Biar nggak ini. Jelasin dari pertama. Jadi konsep nilai mutlak. Nah, konsep nilai mutlak itu ada bilangan non negatif sama bilangan negatif. Bilangan non negatif itu kan mulainya dari 0, 1 sampai hingga gitu ya. Oh, ada soal. Bilangan non negatif itu ada mulainya itu dari 0, 1, 2, 3 sampai hingga. Nah, untuk dimutlakin dari bilangan non negatif ini itu pasti jadi positif nilainya, tetap seperti itu. Nah, kalau untuk bilangan negatif seperti min 1, min 2, min 3 sampai min hingga, maka nilai mutlaknya juga akan menjadi positif. Seperti pengertian yang ini nih, secara geometris nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Nah, dari tabel yang kita lihat tadi, nilai mutlak dari bilangan non negatif maupun bilangan negatif itu maupun bilangan positif akan bernilai positif, tetapi bisa juga bernilai 0 dan tidak mungkin bernilai negatif. Jadi nilai mutlak itu mau dia positif, mau dia negatif, mau dia non negatif itu pasti kalau dimutlakin itu jadi positif. Nah, kita dari tabel yang tadi kita peroleh definisi 1.1. Kalian harus ingat nih definisi yang ini. Nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi si X-nya itu nilai mutlak X ini isinya itu bisa X kalau X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau lebih besar sama dengan 0 itu bisa 0, 1, 2, 3 sampai hingga. Nah, bisa juga si X-nya ini itu negatif X. Negatif X itu berarti kan kurang dari 0. Kayak negatif 1, negatif 2. Walaupun kayak gitu, nanti tetap hasilnya akan positif juga. Nah, sebelum ke persamaan nilai mutlak linear satu variabel, kita harus mengulas dulu, kita harus review dulu apa itu persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel itu suatu persamaan yang memiliki variabel yang pangkat tertingginya 1. Maksudnya itu apa persamaan yang memiliki variabel yang pangkat tertingginya 1 itu? Nah, kayak gini, 3x sama dengan 15. 3x ini kan cuma punya satu variabel, yaitu variabel x. Nah, jadi itu yang si variabel x ini itu disebut variabel yang pangkat tertingginya 1 karena cuma satu variabel aja. Dan operatornya itu sama dengan. Jadi kalau untuk persamaan itu pasti ininya itu sama dengan, tidak mungkin kurang dari, tidak mungkin lebih dari, karena itu maksudnya ke pertidaksamaan bukan ke persamaan. Nah, kalau bentuk nilai mutlak linear satu variabel itu berarti nilai mutlak persamaannya itu variabel pangkat tertingginya 1, operatornya sama dengan, tapi dia mutlak. Nah, kayak gini contohnya, 3x. Dia variabelnya 1, tapi dia punya nilai mutlak gitu. Jadi sama dengan 15 dan operatornya itu sama dengan. Kalian paham nggak sampai situ? Sampai ke bentuk persamaan nilai mutlak linear satu variabel, kalian paham atau enggak? Paham. Lanjut ya. Paham Bu. Paham Bu. Oke, lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke penyelesaian persamaan linear satu variabel dulu. Ya Allah, bentar dulu.
Nah sekarang kita, nah kan baru ada yang join. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian persamaan linear satu variabel. Contoh yang pertama, 3x sama dengan 15. Nah, bagaimana menyelesaikan 3x sama dengan 15 supaya kita mendapatkan nilai x? Jadi tujuan kita menyelesaikan contoh 3x sama dengan 15 ini adalah untuk mencari nilai x-nya itu berapa. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk mencari nilai x, berarti kita harus eliminasi dulu si angka 3-nya ini. Bagaimana menghilangkan angka 3 ini? Maka kita kalikan dengan 1/3. Jika ruas kiri dikali 1/3, maka ruas kanan juga harus dikali 1/3. Benar apa enggak? Ngerti nggak sampai sini? Nah, kalau kita udah kalikan 1/3, sebentar ya, bentar. Maaf ya, ada gangguan kecil. Aduh. Ayamnya 9 Bu. Lagi gajah, tapi ada ayam. Nanti kelas 12 kan nanti habis ini jam 9. Maaf tadi ada ini insiden dulu. Oke, ulang lagi ya. Untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, contoh yang pertama 3x sama dengan 15, kita harus eliminasi dulu angka 3-nya supaya mendapatkan nilai x-nya itu berapa. Jadi kita kalikan 1/3. Maka kalau ruas kiri dikali 1/3, ruas kanan juga harus dikali 1/3 sehingga kita peroleh x-nya itu sama dengan 5. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Kita punya 3x sama 5 sama dengan 8. Untuk mencari nilai x, maka kita harus hilangkan dulu nilai angka 5-nya ini. Jadi kita kurangi 5, sehingga ruas kanan juga dikurangi 5. Terus kita peroleh 3x sama dengan 3. Habis itu kita kalikan 1/3 supaya kita peroleh nilai x-nya, sehingga kita peroleh nilai x-nya itu 1. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Bagaimana menyelesaikan untuk contoh yang pertama, ada mutlak 3x sama dengan 15. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita harus tahu dulu definisi. Nah, kita harus ingat nih definisi yang 1.1 ini.
Yang ini, kita harus tahu dulu kalau nilai X-nya itu positif, berarti X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Kalau nilai X-nya itu negatif, berarti X-nya itu kurang dari 0. Sehingga kita peroleh dua persamaan sebagai berikut. Kalau contohnya kayak gini, berarti nanti kita punya solusi untuk X-nya itu ada dua. Untuk yang pertama, X lebih besar sama dengan 0. Kita selesaikan 3X sama dengan 15. Untuk mendapatkan nilai X, kita harus kalikan 3X dengan 1/3, begitupun dengan ruas kanannya, sehingga kita peroleh X-nya 5. Nah, X5 ini untuk X lebih besar sama dengan 0, atau untuk X bilangan non negatif sama positif. Nah, gimana kalau X-nya itu untuk negatif? Kita punya negatif 3X, seperti ini nih, definisi yang tadi, yang negatif 3X, berarti kita selesaikan jika ininya negatif 3X sama dengan 15, maka untuk mendapatkan nilai X-nya itu kita kalikan dengan negatif 1/3. Begitupun dengan ruas kanannya 15 dikali min 1/3, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan negatif 5. Jadi nilai X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 5 memenuhi persamaan nilai mutlak 3X sama dengan 15. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk mutlak 3X tambah 5 sama dengan 8. Kita lihat definisi 1.1-nya, ingat lagi. Kalau untuk 3X tambah 5 berarti X-nya lebih besar sama dengan negatif 5/3. Dari mana negatif 5/3 itu? Negatif 5/3 itu dari sini, potretan. 3X tambah 5 sama dengan 0. 3X tambah 5 kurangi 5 sama dengan 0 kurangi 5, sehingga kita peroleh 3X negatif 5. Untuk mencari nilai X-nya berarti kita kalikan 1/3, begitupun dengan negatif 5-nya, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan negatif 5/3. Nah, penyelesaiannya kita selesaikan satu-satu dulu untuk 3X tambah 5. Untuk 3X tambah 5 sama dengan 8, seperti contoh-contoh sebelumnya, penyelesaiannya juga, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 1. Nah, untuk negatif 3X tambah 5 sama dengan 8, kita peroleh nilai X-nya itu sama dengan negatif 13/3. Jadi nilai X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 13/3 memenuhi persamaan nilai mutlak 3X tambah 5 sama dengan 8. Nah, untuk contoh yang ketiga, ada mutlak 3X min 6 sama dengan 0. Nah, untuk yang contoh ini, karena ininya 0, jadi kita langsung selesaikan saja seperti persamaan linear satu variabel lainnya. Kita langsung saja selesaikan dengan 3X sama negatif 6 sama dengan 0, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 2. Untuk yang ini, contoh yang ini, kita hanya punya satu solusi, tidak perlu pakai definisi yang 1.1 tadi. Nah, bagaimana jika contoh yang keempat ini, X tambah 5 sama dengan negatif 6. Nah, untuk contoh yang ini, tidak ada nilai X yang memenuhi, jadi X-nya itu nggak ada nilainya. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi karena nilai mutlak suatu bilangan tidak ada yang negatif. Karena semua nilai mutlak itu bernilai positif, jadi kalau hasilnya negatif seperti ini, tidak ada X yang memenuhi. Nah, jadi kesimpulannya, kita punya sifat 1.1. Untuk setiap A, B, C, dan X, bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, maka jika nilai mutlak A X plus B sama dengan C lebih besar dari 0, maka salah satu sifat berikut ini berlaku. Nilai mutlak AX tambah B sama dengan C untuk X lebih besar sama dengan negatif B per A. Nah, ini tuh sama ya, kalau untuk sifat yang nomor 1 ini sama nih kayak yang contoh nomor ini nih. Nah, yang ini kan ini A-nya, ini X-nya, ini B, berarti kita peroleh negatif B per A. Jadi nanti kalau kita udah tahu sifat yang 1.1 tadi, kita nggak usah ngotret kayak gini lagi. Kita udah tahu sifatnya kalau misalkan ada
persamaan kayak AX plus B, berarti X-nya itu negatif B per A. Nah, begitu untuk AX plus B. Nah, yang ini yang tadi kan. Nah, yang kedua, jika AX plus B sama dengan C kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan untuk nilai mutlak AX plus B sama dengan C. Nah, ini nomor 2 ini sama kayak contoh yang nomor 4 nih. Ini kan X-nya, A-nya kan 0, terus ini B, ini sama dengan C. Nah, C-nya ini kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berarti kan negatif 1, negatif 2. Nah, ini tidak ada nilai X yang memenuhi, berarti ini sama kayak sifat yang nomor 2. Maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan. Nah, gimana? Udah ngerti? Ayo di-unmute. Ngerti? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ngerti Bu, ngerti. Tadi minat Walimin. Ngerti Bu, ngerti. Tadi Risma baru gabung. Yung Risma Fauzia, kedua kamu baru gabung. di Alfamart. Bisa sudah Kak. Jadi siapa Risma? Risma Fauzia, tadi kamu baru gabung? Baru gabung atau tadi live dulu terus gabung lagi? Mana ini? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Ibu cukupkan nih. Benar nggak ada yang mau ditanyain? Sama jadi kamu senyum aja, senyum aja. Benar nggak ada yang mau ditanyain? Aduh. Ada yang join. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, Ibu cukupkan sekian penjelasan dan materi untuk hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Nanti Ibu kasih filenya ya, terus kalian tulis di buku catatan masing-masing. Untuk hari ini nggak ada tugas, cukup kalian pahami dulu aja. Tetap jaga kesehatan, jangan makan sembarangan, tetap pakai masker kalau mau keluar. Oke, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Kita akhiri.
Marah teh kalau seorang. Udah ini. Oh ini belum di ini.